Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian Risti serta para jamaah sekalian, seluruh jajaran manajemennya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita memasuki bulan yang baru dalam kalender Hijriyah. Kita memasuki bulan Al-Muharram 1447 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, salah satu buah karya dari seorang ulama yang sudah sangat familiar di tengah-tengah kaum muslimin dengan karya-karya yang fenomenalnya. Masya Allah, di antaranya Arba'in An-Nawawiyah. Beliau adalah Yahya ibn Syaraf, yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati dirinya, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, para gurunya, orang tuanya tentunya, dan juga kaum muslimin. Yang alhamdulillah karena jasa beliau kita bisa lebih mengenal ajaran Islam yang benar. Taib. Di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada hadis ke-9, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai dirinya. Lagi-lagi kita ketemu dengan sosok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah Abu Hurairah, dan beliau juga terkenal dengan kunyahnya, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Nama yang sangat recommended bagi anak laki-laki. Kalau ada di antara antum yang istrinya sedang mengandung, hasil diagnosa atau hasil USG indikasinya ini laki, maka di antara nama yang sangat recommended adalah Abdurrahman. Nabi sampaikan langsung, bagi anak laki-laki berikan nama Abdurrahman atau Abdullah. Nah, tapi panggilannya juga yang bagus. Kadang-kala Abdurrahman menjadi bermasalah karena panggilannya yang ternyata kurang pas. Abdurrahman biasanya apa panggilannya cuma? Dul atau Maman. Nah, tayyib. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Mohon maaf, masih serak-serak lengket suaranya Nah, sahabat Abu Hurairah pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang, kata Rasul, apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Kemudian Rasul menyampaikan hal lainnya terkait nasihat yang beliau sampaikan kepada para sahabat saat itu, yaitu ketika beliau mengatakan, ketahuilah sesuatu yang membinasakan kaum sebelum kalian itu adalah tatkala mereka tuh banyak mengajukan pertanyaan.
wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabinya. Ya Allah. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Jadi hadis ini menjelaskan pertama kaidah tentang meninggalkan larangan dan juga menjalankan perintah. Jadi menjalankan perintah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu pun harus dengan bingkai ilmu, harus dengan dasar ilmu. Gak bisa sesuai selera kita. Ya. Tidak lain dasarnya adalah mengikuti tuntunan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir hadis ini Rasul juga dia memberikan tambahan nasihat. Apa nasihatnya? Di closing hadis ini Nabi menjelaskan sebab binasanya umat-umat terdahulu itu karena banyaknya pertanyaan yang mereka sampaikan dan penyelisihan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh nabinya. Nah, tentu hadis ini butuh penjelasan, ya. Karena di sisi lain pertanyaan itu juga amat sangat bermanfaat. Dia bisa menjadi pembuka ilmu, pembuka wawasan sehingga kita bertambah ilmunya. Ya. Nah, berarti kita nanti akan memahami pertanyaan yang seperti apa yang menjadi sebab kebinasaan umat terdahulu. Nah, diawali kita mempelajari dulu apa sih sebab munculnya hadis ini. Ya. Disebutnya sababul wurud. Kalau ayat Al-Quran, sebab turunnya ini karena apa? Itu sebutannya asbabun nuzul. Nah, kalau hadis, sababul wurud. Nah, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata, khatabah Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah dan beliau berkata, ayyuhan nas. Isi khutbahnya beliau menyeru manusia, wahai sekalian manusia, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang dia berkata, akulla amin ya Rasulullah, apakah hajinya itu setiap tahun ya Rasul? Maka Nabi ternyata meresponnya dengan diam. Fasakata hatta qalaha thalathan, sampai-sampai orang ini mengulang-ulang pertanyaannya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib hajinya? Maka Rasul tetap diam. Dan ketika 3 kali sudah dia tanyakan dia dengan pertanyaan yang sama, maka Rasul kemudian menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat lamastata'tum." Sekiranya aku jawab iya, ya, maka pasti Allah akan mewajibkan haji itu untuk kalian dikerjakan setiap tahun. Ya, dan niscaya kalian nggak akan sanggup. Tuh, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Termasuk di dalam hal ya penetapan syariat, Rasul selalu menginginkan syariat itu ketika Allah tetapkan, maka itu adalah yang paling mudah, opsi yang paling mudah. Makanya sampai-sampai Nabi juga pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku itu untuk senantiasa bersiwak. Ya, atau kalau bahasa kita sekarang ini gosok gigi ya. Setiap hendak melaksanakan salat atau ma'kulli wudu, di saat akan melaksanakan wudu. Ya, cuma karena hal itu dikhawatirkan memberatkan, maka itu tidak menjadi wajib. Ini cuma. Maka nggak punya alasan bagi kita dia kemudian dengan entengnya mengatakan, ini syariat berat bener gitu ya. Enggak. Karena Rasul selalu tuh ya meminta kepada Allah agar ya syariat yang ditetapkan itu adalah yang paling mudah. Ini cuma ya yang paling mudah, termasuk sholat yang 5 waktu. Bukankah kita semua tahu sejarah ketika Nabi pertama kali menerima perintah sholat lewat peristiwa Isra Mi'raj? Berapa waktu yang Allah wajibkan untuk dikerjakan oleh Nabi dan kaumnya atau dan umatnya? 50 waktu. Ya Allah.
Tapi kemudian Nabi mendapatkan petunjuk dan itu sesuai dengan karakter Nabi. Kalau udah bicara tentang umatnya, Rasul selalu menginginkan yang paling memudahkan umatnya. Ya, maka ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Maka Nabi Musa katakan, minta lagi lah kepada Rabbmu. Karena aku telah melakukan bersama umatnya dan kemudian gak sanggup. Kebanyakan umatnya tidak sanggup. Nah, akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah dan akhirnya dikurangi. Dikuranginya cuma 5. Ya, berarti jadi 45. Makanya proses bolak-baliknya Nabi untuk meminta at-takhfif, keringanan, agar ya penetapan kewajiban sholat itu tidak 50 waktu, itu berapa kali bolak-balik? 9 kali. 9 kali. Ya Allah. Ya karena kalau 50 waktu, Anda coba berpikir, cepat mati kita jemaah. Iya. Iya, kapan istirahatnya? Allah kasih kita per hari 24 jam. Bagi aja ya 50 waktu. Berarti ya kurang dari setengah jam tuh. Katakanlah setiap setengah jam kita harus sholat jemaah. Ya, kapan istirahatnya jemaah? Ya berarti cepat mati kan, Masya Allah. Tapi kalau Allah bijaksana, makanya ya dari perjuangan Nabi SAW diringankanlah salat ya hanya sebatas 5 waktu yang wajib. Dan itu pun dilipat gandakan keutamaannya. Yang 5 waktu ini setara dengan 50 waktu. Masya Allah. Nah kemudian dari hadis ini Nabi melanjutkan. Thumma qala dharuni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ini perkataan Nabi ini senada dengan hadis yang sedang kita bahas. Kata Rasulullah SAW, ya cukup buat kalian dengan apa yang aku telah tinggalkan untuk kalian, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini jemaah. Kita nggak perlu repot-repot tuh cari petunjuk yang lain. Ya karena di samping itu akan merepotkan kita. Tentu kita akan menyimpang dari syariat yang Nabi telah ajarkan. Makanya kata Nabi, cukup bagi kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian itu tatkala mereka tuh banyak nanya dan sering menyelisihi ajaran Nabi mereka. Nah, makanya Nabi kemudian menutup hadis ini ya dengan perkataan, fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fad'uuhu. Apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini pun bijaksana. Melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Dan jika saya melarang kalian dari satu masalah, maka jauhilah. Nah, kita akan bahas hadis ini ya. Pertama, lafaz ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang untuk kalian darinya, maka jauhilah. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan tentang kaidah perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Di mana Rasul memerintahkan kepada kita untuk menjauhi apapun yang beliau sampaikan yang kontennya, isinya itu adalah sifatnya larangan. Ya. Jadi bukan hanya ditinggalkan, tapi juga dijauhi. Itu jemaah. Dijauhi. Nah, dan ini juga selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Contohnya di dalam perkara perbuatan zina. Ya. Gimana ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita ya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Bunyi ayatnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi zina itu bukan hanya diharamkan pada perbuatannya. Ya, bahkan untuk sekedar mendekatinya saja itu pun nggak boleh. Makanya segala perbuatan yang bisa menghantarkan diri kita kepada perbuatan zina, maka hukumnya
Itu cuma. Ini kalau bicara zina, ini konteksnya itu laki-laki dengan perempuan, dengan lawan jenis yang belum halal. Tuh. Itu aja udah bobot dosanya besar. Apalagi yang sejenis, yang lagi heboh nih di puncak. Ya Allah. Bikin acara, la haula wala quwata illa billah. Apa tuh big party itu apa ya? Na'udzubillah. Dan alhamdulillah digerebek kan. Ini jemaah. Na'udzubillah. Ya, di antara hal yang bisa menghantarkan diri kita pada perbuatan zina, di antaranya adalah pacaran. Simpelnya gitu. Pacaran. Makanya nggak ada pacaran dalam Islam, jemaah. Kita ketipu tuh. Kalau ada ustadz pacaran Islami, gimana tuh kontennya pacaran Islami? Ya, tengah malam 1:30 ana dibangunin ustadz. Ya, di chat. Ya, tahajud bareng yuk. Ya, inilah kasus nih begini. Ya, biar udah jadi istri boro-boro dibangunin ya. Ini nih talbis iblis, tipu daya syaitan tuh begitu. Ya kan belum halal. Ya kalau memang mau kayak begitu ya halalkan dulu gitu loh. Jadi nggak ada pacaran yang Islami, nggak ada. Andai pun mau dipaksakan pacaran yang Islami, ya maka harus diawali dengan akad dulu. Itu baru bebas lah. Ya antum dengan ya pilihan antum tuh. Tapi kalau belum ada akad, nggak ada pacaran Islami jemaah. Ya Allah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Ya, makanya kita-kita yang nanti Allah berikan karunia atau Allah sudah berikan karunia anak perempuan, maka orang tua tuh punya tanggung jawab. Di saat ada laki-laki yang memang tertarik kepada anaknya, maka silakan saja, enggak apa-apa. Tapi didampingi. Iya, makanya kan ada proses nazar atau ta'aruf. Iya, tapi jangan ta'aruf jadi-jadian gitu ya. Kemasannya doang ta'aruf, padahal sih intinya juga ya pacaran juga. Enggak. Ya. Silakan datang, temui orang tuanya. Jadi ditemani oleh orang tuanya. Ini kadang-kala orang tua juga nggak paham ya. Begitu ada datang laki-laki tertarik sama anak gadisnya, ya sudah dibiarkan saja. Ini juga jadi masalah ya. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang ya atau diri kita tuh jatuh pada perbuatan zina, itu pun dilarang. Ya, apalagi perbuatan zinanya gitu loh jemaah. Nah makanya juga di dalam Islam ada upaya-upaya pencegahan agar kita tidak mudah jatuh pada perbuatan zina. Di antaranya ya menutup pintu untuk terjadi momen-momen berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian menjaga pandangan. Itu juga termasuk tuh upaya preventif. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang ya mukmin, laki-laki yang beriman, agar mereka tuh menahan pandangan mereka dan juga menjaga syahwat atau kemaluan mereka. Kenapa demikian? Dzalika azka lahum. Karena kalau kita bisa menahan pandangan, ini akan lebih mensucikan diri mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah tuh Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Dan ternyata pesan ini tidak hanya Allah sampaikan kepada kita yang laki-laki. Allah juga sampaikan pesan ini kepada kaum wanita. Wa kullil mu'minat. Dan katakan juga ya Muhammad kepada wanita-wanita beriman. Untuk apa? Atau agar apa mereka? Yaghdudna min absarihinna. Agar mereka juga menahan pandangan mereka ya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Artinya jangan jelalatan gitu loh ya. Nah ini, karena yang punya syahwat itu bukan hanya laki-laki. Itu jemaah. Baik.
Kemudian yang berikutnya Rasul katakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakan semampu kalian. Hadis ini senada dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya, menurut kesanggupan kalian. Mirip ya maknanya. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengerjakan perkara yang Allah perintahkan semaksimal mungkin. Ya, tentu dikembalikan sesuai kadar kemampuan. Tapi yang maksimal gitu loh. Jangan bohong sama diri sendiri. Sebenarnya kita bisa tuh melaksanakan sholat malam lebih dari 1 rakaat, kan gitu ya. Kan mampu ya paling tidak 3. Nah, maka sepatutnya kita tidak hanya mencukupkan ibadah kita dengan standar yang minimalis. Tapi kalau sewaktu-waktu memang lagi capek banget, maka lakukan sesuai kadar kemampuan. Paling tidak 1 rakaat gitu. Nah, kita mau ngebantu nih orang lain yang sedang kesusahan. Ya, mungkin bentuknya dia udah terancam akan diusir oleh pemilik kontrakan karena 4 bulan belum bayar kontrakan. Namun demikian, saat kita ngebantu dia, kita nggak bisa ngebantu secara maksimal. Kita hanya bantu untuk membayarkan biaya kontrakannya sebulan saja. Itu bagus. Ini nggak tercela. Ya, taib. Karena dalam hal itu, orang tersebut sebenarnya dia telah mengerahkan kemampuannya sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Nggak masalah. Nggak mesti harus semuanya. Ya. Taib. Begitu pula dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 91. Allah mengatakan, ma'alal muhsinina fi min sabilillah. Wallahu ghafurur rahim. Nggak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Karena kadar mereka dalam melakukan kebaikan tuh beda-beda. Jadi jangan disalahin. Ada yang memang standarnya diambil yang minimalis. Karena boleh jadi batas kemampuannya hanya sebatas itu. Jangan dicela. Jangan disalahkan. Gitu. Karena memang perintahnya juga ia melakukan ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Makanya dalam ibadah salat itu sendiri pun kita tahu kalau nggak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dibolehkan kita melakukannya sambil duduk. Nggak sanggup juga duduk, boleh berbaring. Ya, wa'ala jambin. Ya. Dan kalau nggak mampu juga dalam keadaan berbaring, berarti disolatin kayaknya kalau ada. Ya, disolatin ya. Berbaring aja nggak mampu, berarti lu disolatin deh. Yang pasti ya. Nah itu jemaah. Dari sini kita menjadi memahami ya kaidah di dalam melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau bicara menjauhi larangan, jangan kemudian pakai prinsip sesuai kemampuan anak. Enggak. Memang harus total. Makanya zina itu dilarang bukan hanya sebatas perbuatan zinanya, tapi pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan zina tersebut pun dilarang. Itu jemaah. Kenapa dalam urusan meninggalkan larangan itu nggak ada kata-kata sesuai kemampuan? Karena memang pada hakikatnya meninggalkan larangan itu lebih mudah dibandingkan melakukan atau melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah itu harus ada effort, harus ada perjuangan, harus ada amal yang kita lakukan. Sedangkan meninggalkan larangan ya cukup, nggak usah kerjain gitu loh. Nggak butuh pengorbanan kan. Cuma kenapa kok kayaknya lebih berat Ustadz? Nah ini kaitannya dengan masalah hawa nafsu. Karena rata-rata larangan yang ditetapkan di dalam syariat kita itu sesuai dengan hawa nafsu. Ya ngelihat cewek glowing banget gitu kan, tapi bukan istri kita gitu loh. Itu sesuai hawa nafsu gak? Sesuai. Akhwat langsung nyaut kan. Nah dia, ya memang benar. Itu sesuai hawa nafsu. Ya, padahal
kita diperintahkan untuk ya menjauhi hal seperti itu dan mudah. Cukup kita menahan pandangan selesai. Cuma masalahnya karena sesuai dengan hawa nafsu itu yang kemudian menjadikan kok berat. Itu jemaah. Ya. Nah kemudian terjadi pembahasan di kalangan para ulama tentang mana sih yang lebih utama antara mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, ini menarik semua. Ya, tentunya kedua hal ini menjadi penting ya untuk kita amalkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama antara melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, ternyata terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ini tergantung pada sudut pandangnya. Insight-nya dari mana nih? Ya. Kalau kita lihat dari sisi mudah atau tidaknya, maka tentu meninggalkan larangan itu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan perintah. Kalau meninggalkan larangan udah cukup, nggak usah dikerjakan, selesai. Ya, taib. Cukup tidak perlu mengerjakan. Berarti kita sudah bisa menunaikan kaidah meninggalkan larangan. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan atau melakukan perintah, harus ada usaha, harus ada pengorbanan dari diri kita untuk mengerjakannya. Iya kan? Melaksanakan perintah Allah, sholat subuh. Wah, bagi laki-laki harus berjamaah pula. Ini banyak effort yang harus dia tunjukkan. Di antaranya ngelawan rasa ngantuk. Ya, udah gitu hujan lagi. Ya Allah, rintik-rintik. Ya, pas lagi selimutan, hembusan AC juga enak banget tuh, ya sejuk, ya Allah, itu semakin berat kan. Tapi kemudian kita dengar panggilan muadzin dengan kumandang azannya yang seharusnya menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki segera ke masjid, ya Allah. Nah ini kan berat, belum lagi melangkahkan kaki ke masjid, belum lagi yang sebelumnya tuh yang harus kita lakukan, berwudu di tengah suasana atau kondisi cuaca yang dingin. Wah, makin ngebetein kan? Makin berat kan? Makin berat cuman. Ya, belum lagi nanti keluar rumahnya, ya Allah anginnya, dingin. Ya, taib. Udah gitu imamnya, waduh, hafiz Quran. Ini biasanya nih 15 menit paling cepet. Nah gitu kan, makin berat lagi kan. Nah ini semua. Nah, makanya kalau ditinjau dari sisi mudah atau tidaknya, sebenarnya lebih mudah meninggalkan larangan. Karena tidak membutuhkan usaha atau pengorbanan. Cukuplah tinggalkan, nggak usah kerjakan, selesai. Dia bisa penuhi itu kaidah untuk meninggalkan larangan. Tapi kalau melaksanakan perintah, harus ada upaya, pengorbanan, dan yang semisalnya. Itu cuma. Ya. Nah makanya syariat itu sangat bijaksana. Rasul perintahkan, ketika kita diperintahkan melakukan satu perintah, maka ada embel-embel kata-kata sesuai kemampuan. Tuh. Ya. Namun demikian, ya makanya sebagian ulama katakan lebih utama mengerjakan perintah karena banyak effort yang harus kita tunjukkan. Namun ini nggak mutlak. Sebagian ulama mengatakan tergantung sikon. Ada kalanya meninggalkan larangan itu lebih utama karena lebih berat. Ya, contoh di saat orang sedang berduka kehilangan orang yang dicintainya. Ya, misalnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, atau pasangan hidupnya meninggal, anaknya meninggal. Berat gak ini? Ada larangan di dalam agama kita untuk meratapi kematian orang-orang yang kita cintai. Meratapi itu bukan menangis ya. Menangis boleh gak? Boleh. Meratap itu tangisan yang disertai dengan ungkapan-ungkapan protes kita kepada Allah atas takdir yang Allah tetapkan. Gitu. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku? Ya Allah, kenapa engkau ambil pasangan hidupku? Kan saya baru pengantin baru, saya masih pengantin baru nih. Nah itu tuh kalau udah level seperti itu, ini
masuk kategori meratap. Artinya dia sedang mengungkapkan ketidakridhoannya atau protesnya atas takdir Allah. Ya. Nah, meninggalkan ratapan di saat kondisi sedang berduka, ini kan hakikatnya dia sedang berusaha untuk menjauhi larangan. Ini menjadi berat dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ini cuma, makanya kata para ulama, ya nggak secara mutlak melaksanakan perintah itu lebih utama dibandingkan meninggalkan larangan. Pada momen-momen tertentu yang dimana hawa nafsu kita tuh benar-benar teruji untuk kita tahan, untuk kita tidak lampiaskan, maka bisa saja meninggalkan larangan itu lebih afdol dibandingkan melaksanakan perintah. Enggak berzina, enggak kegoda oleh seorang wanita, yang dimana yang ngegoda ini wanita cantik, punya kedudukan, ya, di tempat yang udah kondusif. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Nabi siapa tuh yang diuji oleh wanita cantik, udah gitu yang ngegoda duluan perempuannya, ya, udah gitu nih perempuan juga berhias, bersolek, dan tempat saat wanita ini menggoda itu di kamarnya yang sudah terkunci. Aman tuh. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang goda siapa? Ya. Kata sebagian ahli tafsir, walaupun sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya Imra'atul Aziz, istrinya seorang pejabat. Tapi sebagian mufassir membawakan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu riwayat-riwayat yang berasal dari kitab suci umat terdahulu. Bagaimana mensikapinya Ustaz? La tusaddiqun wa la tukadzibun. Jangan kita benarkan 100%, jangan pula kita dustai 100%. Artinya bisa benar, bisa salah. Apalagi ini bukan hal yang prinsip masalah nama ya. Ya memang tersebutlah nama wanita tersebut, nama wanita itu adalah Zulaikha. Ya. Udah sampai Lebak Para bukan Zulaikha lagi pelafalannya, tapi Juleha. Biasanya begitu ya. Ya. Biasanya begitu. Nah, bayangkan yang goda wanita cantik, pejabat. Maaf, istri pejabat. Ya. Dan tempatnya di kamar, sudah dalam keadaan terkunci. Masya Allah, ini berat. Ujian Nabi Yusuf adalah meninggalkan larangan. Bagaimana agar tidak jatuh pada perbuatan zina. Tapi ini ternyata yang tadi awalnya kaidahnya kita menganggap, atau sebagian ulama menganggap melaksanakan perintah jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan larangan. Tapi tidak berlaku di saat kondisi-kondisi yang dimana meninggalkan larangan ini berkaitan dengan ujian yang ada hubungannya dengan hawa nafsu, syahwat. Tuh. Kira-kira jemaah, gimana tuh? Ya, ada yang chat antum. Ya, perempuan. Dikirim juga, diposting juga tuh. Fotonya. Ya Allah. Dan ternyata begitu dibuka, cakep jemaah, cantik. Dengan kalimat-kalimat rayuannya. Kira-kira iman goyang nggak jemaah? Hah? Iman goyang? Jenggot goyang, jenggot. Kalau antum jenggotan goyang jemaah. Goyang jemaah. Ya paling nggak di hati merasa, berarti gue gantung juga ya, ada yang goda. Nah itu kan gitu ya, Masya Allah. Nabi Yusuf ngalami hal seperti itu. Dan saat beliau diuji untuk meninggalkan larangan agar jangan sampai jatuh pada perbuatan zina, itu sesuatu yang amat sangat berat. Karena terbukti Nabi Yusuf awalnya pun tergoda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kata Allah menceritakan tentang kisah tersebut. Zulaikha udah amat sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun punya hasrat terhadap Zulaikha. Normal jemaah. Loh ya, Nabi Yusuf laki-laki yang mewarisi syatrul jamal, setengah dari kegantengan laki-laki yang ada di muka bumi. Numpuk pada diri Nabi Yusuf. Ya Allah. Entah kita seperberapanya ya. Nah, ini luar biasa. Nah itu tadi yang Anda bilang ya, kadang ini gak ganteng gitu loh.
digoda oleh perempuan, udah gitu yang goda juga ya nggak masuk kategori cantik, cuma karena godaan itu akhirnya iya kan merasa ganteng gitu ya. Oh, ada juga yang goda gue ya gitu kan. Nah ini Nabi Yusuf jelas-jelas ganteng ya, dan gantengnya itu kebangetan ganteng, iya kan. Nah makanya ketika beliau juga tergoda manusiawi, tapi kemudian beliau berhasil tuh ya menahan godaan tersebut di saat beliau mengingat tentang kebaikan atau nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada dirinya. Ya, innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya aku malu tuh karena Allah ya Rabbku ini telah banyak memberikan kebaikan kepada diriku, nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Itu jemaah. Makanya akhirnya selamat. Walaupun ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf itu sangat berat. Padahal sifat ujiannya adalah hanya sebatas untuk meninggalkan larangan, untuk tidak berzina. Tapi itu berat jemaah. Ya Allah. Ya ini kisah epik yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah abadikan dalam satu surah. Ya, yaitu surah Yusuf. Secara khusus tuh urutannya. Walaupun di surah-surah lain juga diungkap tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, dan biasanya jemaah suka penasaran, Ustadz gimana sih akhir atau ending dari kisah Nabi Yusuf bersama Zulaikha? Kami pernah baca Ustadz, Ana pernah baca atau pernah dengar ada Ustadz mengatakan akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaikha pun menikah. Ketika ternyata suaminya akhirnya nggak lama setelah mengetahui kejadian tersebut meninggal. Sehingga pada akhirnya ketika Zulaikha menjanda dinikahilah oleh Nabi Yusuf. Dan saat ia sudah dinikahi maka Zulaikha berkata, tuh kan mau juga sama saya tuh. Ya, tapi ternyata kisah yang seperti itu kisah yang tidak sahih. Makanya Syekh Saleh Fauzan itu luar biasa. Jawaban beliau ketika ditanya oleh jemaahnya, gimana ya Syekh ya tentang akhir dari kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kami dengar akhirnya nikah. Ya, apa kata Syekh? Sesungguhnya aku tidak pernah diundang di acara pernikahannya, katanya gitu. Ya artinya tidak ada riwayat yang sahih, ya. Itu tidak terlalu prinsip gitu ya. Nah, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah di dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang pertama lah harama ma'ad darurah. Enggak ada sesuatu itu tetap menjadi haram dalam keadaan darurat. Tidak ada keharaman dalam keadaan darurat. Artinya sesuatu yang awalnya haram, tapi dalam kondisi darurat maka bisa menjadi halal. Dalilnya apa Ustaz? Al-Maidah ayat 3. Famaniturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Dan siapa saja yang terdesak dalam kondisi darurat dengan sebab laparkah misalnya, ya. Kemudian dia terpaksa melakukan sesuatu yang Allah haramkan dan gak ada tujuan untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Cuma dalam rangka untuk menghilangkan kedaruratan yang ada pada dirinya. Ya, maka sesungguhnya kata Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jemaah, tapi perlu kita fahami. Satu kondisi dikatakan darurat, itu kalau terpenuhi minimal 2 syarat. Yang pertama, memang gak ada alternatif lain selain sesuatu yang haram tersebut. Tuh jemaah. Ya. Daging kampret, bahasa kampret, selain kampret, kelelawar, maaf. Daging kelelawar ya. Ya kasar banget kampret. Daging kelelawar. Daging kelelawar itu secara hukum apa jemaah? Haram. Karena kelelawar itu binatang yang muftarish, dia buas sifatnya. Apalagi dia punya sifat menghisap, suka menghisap darah. Itu diharamkan. Ya, kenapa pilih daging kelelawar untuk menyembuhkan penyakit asmanya? Padahal di sisi lain masih ada susu kambing. Susu kambing itu punya manfaat. Di antaranya menghilangkan asma atau meringankan tuh gejala asma. Susu kambing halal? Halal. Daging kelelawar haram. Nah, dalam kondisi masih ada alternatif lain, maka nggak boleh kita kemudian beralasan darurat Ustadz.
Ya, makanya anak mau cari daging kelelawar gitu, enggak boleh. Ya, sesuatu yang haram dibolehkan jika memang tidak ada alternatif lain selain yang haram tersebut. Paham ya? Yang kedua syaratnya, ketika memang dengan terpaksa harus menerjang sesuatu yang haram tersebut, tujuan hilangnya kedaruratannya itu akan tercapai. Tuh. Tapi kalau nggak tercapai, nggak akan terwujud tuh sisi kedaruratannya, maka menerjang sesuatu yang diharamkan itu nggak boleh juga. Contoh, ya, untuk kasus yang kedua, untuk syarat yang kedua ini, contohnya dijelaskan oleh para ulama. Ketika seseorang benar-benar merasa kehausan, tapi dia nggak dapati minuman kecuali khamr, dan kondisinya saat dia kehausan ini kalau nggak dapat minuman mati, gitu ya. Pertanyaannya, bolehkah dia meminum khamr tersebut untuk menghilangkan rasa hausnya yang sudah diambang batas? Boleh ya? Nah, mayoritas ahli fikih, jumhur ulama fikih mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena beliau-beliau beralasan khamr itu tatkala dikonsumsi itu bukan menghilangkan rasa haus, tapi justru menambah rasa haus. Ya, makanya khamr ini dibolehkan dikonsumsi pada satu kondisi saja. Ya, kapan itu? Pada saat misalnya ada orang makan, ya mungkin karena nggak dikunyah lagi, keselak tuh, makan bakso nggak ditelan lagi, akhirnya keselak nyangkut di tenggorokan, ya, mulai sesak nafasnya tuh, ya kan, mulai nyumbat kerongkongannya. Nggak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali kalau didorong dengan sesuatu yang sifatnya zat cair. Cuma masalahnya air nggak ada gitu loh, yang ada topi miring gitu loh, misalnya gitu ya. Kondisi kayak gitu boleh gak diminum? Boleh. Karena pada saat kita konsumsi ya khamr tersebut, ya apapun brandnya gitu ya, maka sisi kedaruratannya tuh akan hilang tuh ketika bakso atau mungkin kedongdong atau apa gitu ya, biji kedongdong atau apa ya, nyangkut di tenggorokan dan itu harus didorong gitu cuma. Tapi kalau hanya tadi karena haus, perlu difahami sifat khamr itu tidak menghilangkan rasa haus. Tuh cuma. Sampai sebegitu detail tuh penjelasan para ulama tentang kaidah, kita tuh mesti bisa memahami ini darurat atau tidak. Jadi jangan darurat itu versi kita, jangan. Darurat Ustadz, ya kan masih ada alternatif lain. Ya, sama nih. Antum yang hobi adventure, ya, hobi hiking dan sebagainya gitu ya, naik gunung, ya, perbekalan habis, mie instan habis, apa-apa habis. Ternyata tiba di satu tempat, di satu spot yang dimana, waduh, tumbuhan-tumbuhannya juga tumbuhan-tumbuhan beracun, ya, karena antum sering, jadi antum tahu nih nggak bisa dikonsumsi nih, ya. Dan saat itu kondisinya udah benar-benar lemah, butuh asupan makanan. Kalau nggak dapat asupan makanan, selesai, bisa mati. Ya, ternyata lewat anak babi kecil gitu kan. Nah, gimana jemaah? Tangkap. Habis tangkap, ya silakan. Antum mau bakar, antum mau goreng, ya antum mau pecak, ya silakan. Ya kan? Nah, ya, silakan. Dan kemudian konsumsi dagingnya. Baik, karena nggak ada pilihan lain, nggak ada choice lain, jemaah. Ya, tadi choice-nya kan ada sih tumbuhan-tumbuhan, Ustaz. Tapi anak tahu, Ustaz, karena anak sering tuh. Ya, anak sering nanjak, anak sering naik gunung dan sebagainya. Ini beracun, Ustaz. Nah, kalau kondisi kayak begitu, maka tentu opsinya ya tinggal tadi itu yang lewat. Anak celeng itu, jemaah. Ya. Tapi kata para ulama, ini hanya sebatas menghilangkan kedaruratannya.
Ya di saat kita memang sudah mengkonsumsi beberapa potong daging anak celeng ini dan kemudian bisa kembali menegakkan tubuh kita, maka sudah selesai. Jangan begitu dicicipi, wah enak. Udah kita berkat deh gitu ya. Jangan berkat, nggak boleh gitu ya. Karena sifat sesuatu yang haram dibolehkan untuk kita konsumsi hanya sebatas untuk menghilangkan sisi kedaruratan. Itu cuma ya. Baik, kita bahas sekarang terkait masih kaidah pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Nggak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. La wajiba ma'al ajzi. Contoh, puasa wajib di Ramadan, tapi lagi sakit. Gimana? Ya wajib. Cuman kita harus paham konsekuensinya. Yaitu nanti harus dibayar, diqadha. Ya. Sholat nggak bisa berdiri, berarti boleh dengan duduk. Ini cuma ya nggak bisa berwudu karena ada luka yang kalau kena air dia akan lama sembuhnya. Udah gitu lukanya banyak tuh, mungkin habis luka bakar dan sebagainya. Maka dia bisa beralih kepada opsi yang lain yaitu tayammum. Ya, atau gimana Ustaz? Ternyata junub. Tapi dalam keadaan kondisi lagi kena musibah, luka di sekujur tubuh, ya tayamum. Makanya kita menjadi faham tayamum itu opsi untuk menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar. Itu cuma. Ya. Sekarang kita masuk pada kelanjutan hadis ini, larangan banyak bertanya. Ya. Nabi mengatakan sebab kebinasaan umat terdahulu itu tatkala mereka banyak bertanya. Nah, tentu tidak semua pertanyaan sifatnya masuk dalam kategori hadis ini. Ya, pertanyaan yang seperti apa yang masuk dalam kategori yang dibahas di dalam hadis ini? Yang pertama, ya, jika pertanyaan yang disampaikan ini berkaitan dengan hal-hal yang memang nggak dibutuhkan oleh si penanya, itu juga iseng aja gitu. Karena ada orang yang tipikal gitu. Gatel mulutnya kalau nggak nanya gitu ya. Tapi pertanyaannya nggak penting gitu loh, nggak dibutuhkan. Itu kalau bahasa anak sekarang nih pertanyaan yang kaleng-kaleng gitu mah. Ya pertanyaan receh. Daging dinosaurus halal apa haram sih? Nanyain gitu. Anda kalau mau buka usaha sate dinosaurus gimana Ustaz hukumnya itu? Jadi kan mengada-ngada kan yang begini kan. Ya Allah dinosaurus kan gitu ya. Ya Ustaz itu gimana ya tata cara atau hukum sholat di bulan Ustaz tuh. Emang kapan ke bulannya dia gitu ya. Naik kereta aja enek gitu ya. Naik pesawat tidur mulu ya, pusing dan sebagainya, pening. Ini mau ke bulan kan gitu ya. Nanyanya hal-hal begitu yang nggak dibutuhkan. Nah ini konten-konten pertanyaan seperti ini nih yang nggak sepatutnya tersampaikan. Padahal dia bukan astronot jemaah. Nanya sholat di bulan bagaimana? Kan gitu jemaah. Ya Allah. Pasar Rebo, Kampung Rambutan atau ke Kampung Melayu mual jemaah. Naik angkot ini mau naik ke bulan gimana? Ini kan nggak sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, makanya mungkin sesuatu yang pas untuk menjawab pertanyaan kayak gitu ya tinggal kita katakan ya udah tenang aja, ntar kalau udah sampai bulan chat ana ntar ana jawab gitu ya. Ya karena emang nggak dibutuhkan jemaah. Ya, tayyib. Kemudian yang lain, pertanyaan yang justru ketika diajukan itu akan menimbulkan masalah jemaah. Ya, seperti yang dialami oleh kaum Bani Israel. Perintah untuk mereka lakukan simple. Ya, menyembelih sapi. Nah, antadzbahu baqarah. Nabi Musa perintahkan, Allah perintahkan kepada kalian untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah kalian dan membuat heboh di masa itu. Caranya adalah sembelih sapi. Tuh. Ternyata mereka ajukan pertanyaan yang justru memberatkan diri mereka. Sapinya yang kayak gimana? Yang warnanya gimana?
jenis kelaminnya gimana, dan seterusnya. Apakah yang pernah dibajak atau belum? Ya Allah. Akhirnya kan memberatkan mereka kan. Tuh. Itu jemaah. Itulah kaum yang memang ya pernah Allah kutuk menjadi kera dan babi. Karena kerasnya hati mereka. Ya. Dan juga mereka tuh kalau bertanya untuk hal-hal yang sifatnya justru memberatkan diri mereka. Kaum yang sering membangkang, bahkan kaum yang sampai berani membunuh nabi mereka sendiri adalah Yahudi, jemaah. Tuh. Itu jemaah. Allah abadikan dalam Al-Baqarah tuh. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ayat 67. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah tuh menyuruh kalian untuk nyembeli seekor sapi betina. Mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Kamu ngejek ya? Nih, Nabi Musa ngejek kita nih itu. Masa ungkap kasus pembunuhan ya solusinya dengan nyembelih sapi. Ya, ini kan memang perintah Allah. Ya, memang konsepnya gitu. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya sembelih sapi, dan nanti kalau disembelih ya bagian tubuh sapi yang sudah disembelih ini ya pukulkan ke mayat yang kalian ingin ungkap nih kasus pembunuhannya. Tuh. Ya konsep dari Allah kayak begitu. Ya kalau kaum yang tunduk patuh kan ya sudah kerjakan aja gitu kan. Mereka enggak mau ngejek kita ya nih. Tuh. Nabinya aja dibully jemaah. Ya. Tuh, apakah kamu nih mau ejek kami ya? Tuh. Kok begini sih? Tuh. Padahal kan ini datangnya dari seorang nabi, yang nabi itu menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah tuh nggak mungkin salah gitu. Tapi itulah Yahudi. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi ya golongan seperti kalian nih, orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu. Kalian kan ingin minta diungkap nih kasus yang bunuh orang ini siapa. Artinya kalian kan jahil, udah dapat petunjuk kalian nggak mau juga tuh. Oh ya Allah. Ya. Bahkan mereka nantangi Nabi Musa, kalau du'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka menjawab, mohonkan kepada Tuhanmu dong, kepada kami, agar dia nerangkan kepada kami itu sapi betinanya seperti apa. Ya. Apakah sapi betina yang la faridu wala bikr awanum baina dzalik? Ya. Apakah sapi betina yang enggak tua, yang enggak juga muda? Ya. Ya Allah, sampai kayak gitu jemaah. Taib. Sehingga pada akhirnya mereka tanya lagi tentang warnanya, terus pernah untuk dibajak atau belum dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya menyulitkan diri mereka jemaah. Nah ini jemaah. Yang ketiga, pertanyaan yang menjadi sebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, itu pertanyaan yang sifatnya tentang sesuatu hal yang sebenarnya Allah sembunyikan. Allah nggak kasih tahu, bahkan kepada kekasihnya sekalipun, kepada nabinya sekalipun, Allah nggak kasih tahu. Ya nggak perlulah kita kepoin gitu loh. Roh, tentang roh, Allah kasih tahu nggak tentang rahasia roh kepada kita? Jangan kepada kita, kepada nabinya aja nggak dikasih tahu. Ya sudah, jangan nanya tentang hal itu. Makanya ketika mulai muncul banyak orang-orang yang bertanya tentang ruh, dan mereka memaksakan diri untuk mengetahui secara detailnya seperti apa, ya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk apa? Ayatnya dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan tatkala mereka bertanya tentang ruh, bagaimana hakikat sebenarnya tuh, seperti apa bentuknya, proses masuknya gimana, keluarnya gimana, dan seterusnya. Ya, mereka ingin tahu, mereka kepoin itu. Maka Allah mengatakan, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada mereka, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, masalah ruh ini adalah urusan Rabbku. Siapapun nggak diberikan kewenangan, nggak diberikan kesempatan untuk mengetahuinya secara detail. Dan Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian tuh dikasih ilmu, dikasih pengetahuan oleh Allah melainkan sedikit. Itu cuma.
Sama ini. Kenapa sih Ustaz? Subuh 2 rakaat, zuhur kita lagi sibuk-sibuknya, ya belum lagi terikat jam istirahat, limitnya sampai jam berapa? 4. Kenapa nggak dibalik? Kita masih lengang, subuhnya 4, ya zuhur 2 tuh. Apakah Allah singkap tentang hal ini? Kenapa begini, kenapa begitu tentang masalah jumlah rakaat salat? Kan enggak, ya sudah. Yang Allah inginkan adalah ketundukan dan kepatuhan kita. Yang penting kerjakan. Ini biasanya suka nanya begitu tuh, urusan mengerjakannya masih dipertanyakan tuh biasanya. Orang kalau yang begitu gigih bertanya hal-hal yang nggak prinsip, biasanya dari sisi amal orang ini sangat dipertanyakan totalitas di dalam mengerjakannya. Itu cuma nanya tentang hari kiamat. Adakah manusia yang pernah diberikan bocoran tentang kapan terjadinya kiamat? Tidak ada. Bahkan 2 makhluk terbaik, aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya yang ada di langit, yaitu Jibril alaihissalam, dan juga aminun fil ardi, makhluk yang paling terpercaya yang ada di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Kedua-duanya saat terjadi dialog, ya di saat hadisnya sudah kita bahas, hadis kedua, Jibril melakukan penyerupaan diri dalam wujud manusia, laki-laki gitu ya, dan dia bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya nggak tahu tentang hal ini. Tuh. Muncul zaman sekarang orang-orang yang sok tahu. Dulu kan kiamat kapan tuh? 2012. Nonton nggak filmnya? Ya, sampai dibikin film juga ya. Aneh-aneh tuh. Udah gitu berasal dari suku Maya. Suku Maya tuh. Yang ada di mana? Amerika Latin ya. Di mana? Meksiko. Ya Allah. Suku Maya cuma. Sama sama brand sarden juga sih ya. Sarden juga ada Maya. Nah. Tapi kita percaya yang begitu cuma. Ya padahal Allah nggak ungkap tuh cuma. Ya, kita masih dari 5 menit karena selesaikannya. Jadi bertanya tentang hari kiamat nih nggak perlu cuma. Ini justru menjadi perkara yang menjadi sebab umat terdahulu Allah binasakan. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadapi hari yang begitu dahsyat itu. Sahabat ada yang pernah nanya, ada seorang di zaman Nabi pernah nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi balik bertanya, wa madza ista'dadta? Apa yang ente udah persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Itu yang jauh lebih penting cuma. Ya, dan gak usah dibuat heboh atau terpengaruh dengan kehebohan di medsos. Kiamat makin dekat di saat fenomena wilayah Jazirah Arab khususnya Mekah Madinah semakin hijau. Ya kalau lagi musim hujan hijau gak kan? Ya postingannya wah Madinah hijau, Mekah yang gersang pun hijau. Akhirnya heboh, Masya Allah. Di jagat media sosial kan begitu ya. Padahal kan simpel jemaah. Ya Allah. Ini sebenarnya nggak perlu membuat kita heboh. Kenapa? Karena memang kiamat itu pasti makin dekat. Nggak ada kiamat makin jauh. Kan gitu. Kenapa dibuat heboh? Biasa postingan. Nyari ya konten yang biar viral kan gitu ya. Narasinya dibuat heboh. Ya nggak usah dibikin heboh jemaah. Ustaz bener ya, kiamat makin dekat Ustaz. Itu Mekah Madinah tuh makin subur, makin hijau Ustaz. Iya bener, karena nggak ada kiamat makin jauh Pak, gitu kan. Simpel mikir juga ada, oh iya benar juga. Ya nggak usah dibuat terlalu fobia. Ini orang yang buat postingan-postingan ini kayaknya ngebet banget pengen kiamat cepat terjadi gitu ya. Ya ada juga kadang ya melihat kajian-kajian yang isinya tuh, ya Allah, bahkan hadis-hadisnya nggak sahih. Seakan-akan kiamat ini tinggal beberapa tahun lagi cuma. Tapi yang begini disukai nih. Sukai jemaah. Ini banyak kita di kalangan para ustadz memperbincangkan tentang hal ini. Ini seakan-akan nih orang kok pengen banget kiamat cepat terjadi gitu loh. Padahal Masya Allah masih banyak orang yang berzikir kepada Allah. Masih banyak orang yang memakmurkan ya Ka'bah, tanah suci dan sebagainya. Kiamat kan kalau udah terjadi nih, kalau memang nanti itu udah gak ada lagi yang berhaji, yang umrah. Gitu loh. Nah sekarang jemaah sampai dibatasin. Harus dengan visa yang resmi kan gitu ya. Artinya kan semangat orang untuk datang ke sana tuh masih besar. Tapi kajiannya isinya seakan-akan nih kayaknya tinggal berapa hari lagi. Ya Allah.
Ini jemaah, hati-hati jemaah. Taib. Yang keempat, pertanyaan yang seperti apa yang menjadi sebab umat terdahulu dibinasakan? Ketika pertanyaan itu tentang halal dan haram yang sebenarnya didiamkan di dalam perkara syariat. Contoh, dalam hadis Abu Hurairah, seorang yang tadi itu menanyakan tentang kewajiban haji setiap tahun. Padahal Rasul itu nggak menjelaskan tentang kewajiban itu. Ya, Rasul nggak menetapkan kewajiban haji itu setiap tahun. Tapi ini orang ini masih desek terus sampai 3 kali nanya. Ya, dan akhirnya Rasul pun menjelaskan dengan tegas. Kalau saya jawab iya, nanti diwajibkan setiap tahun. Dan kalian jadi nggak akan sanggup mengerjakannya. Tuh, ini jemaah. Ya. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang bisa menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Tatkala mereka bertanya ke banyak ahli ilmu, tapi tujuannya itu untuk mencari celah yang paling sesuai dengan seleranya. Kayaknya Ustadz ini cakep nih. Apa nih? Kalau mau Ustadz ini pasti boleh nih. Tuh. Kalau mau Ustadz itu, oh apa aja haram. Tuh. Kita ngajinya sama Ustadz yang ini aja nih. Tuh. Ini cuma. Padahal ternyata Ustadz yang menjawab ya dengan jawaban boleh, ternyata nggak sesuai dengan dalil cuma hanya sebatas untuk memuaskan ya jamaahnya saja, menyenangkan hati jamaahnya. Nah ini hati-hati jamaah. Ya jadi ada bertanya mesti diperhatikan. Yang pertama bertanyalah kalau memang kita memerlukan pertanyaan itu kita sampaikan. Yang kedua benarkan niat. Ketika kita bertanya untuk dapat ilmu, untuk dapat pencerahan, agar kita bisa mengamalkan dengan cara yang benar. Ya, bukan nanya tujuannya, anak pengen uji nih, Ustadz pinter ya sini, gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh cuma. Ya, taib. Ini di antara rambu-rambu berkaitan dengan kaidah bertanya.